Hai semua, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi tentang magnet. Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik besi atau baja. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetik, antara lain kayu, plastik, kaca, dan karet. Sifat-sifat magnet yang pertama adalah dapat menarik benda atau logam tertentu. Yang kedua, gaya tarik terbesarnya berada di kutubnya. Yang ketiga, selalu menunjukkan arah utara dan selatan apabila digantung bebas. Dan yang keempat, kutub yang sama akan selalu tolak-menolak dan yang tidak sama akan selalu tarik-menarik. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada dua jenis kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan, magnet yang pertama akan mengerjakan gaya pada magnet yang kedua. Gaya magnet seperti halnya gaya listrik, dia berupa tarikan dan tolakan. Dengan mendekatkan masing-masing kutub, kita dapat membuat aturan untuk kutub-kutub magnet, yaitu kutub senama akan tolak-menolak dan yang tidak senama akan tarik-menarik. Di gambar yang pertama, ada magnet dengan kutub utara didekatkan dengan magnet dengan kutub selatan, dia akan tarik-menarik. Sedangkan di gambar bawahnya, magnet dengan kutub yang sama yaitu kutub utara, dia akan tolak-menolak. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan gaya tarik magnet, benda dikelompokkan menjadi benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda yang kedua disebut benda paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, tembaga, seng, timah, dan kuningan. Benda yang ketiga adalah benda magnetik, yaitu benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya emas, bismut, dan perak. Berdasarkan bentuknya, magnet dibedakan menjadi magnet batang. Yang kedua ada magnet ladam atau magnet U. Yang ketiga ada magnet jarum, biasanya ada pada kompas. Dan yang keempat ada magnet silinder. Berdasarkan kemampuan menyimpan sifat kemagnetannya, magnet dibedakan menjadi magnet sementara dan magnet permanen. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang karena lebih mudah membuatnya. Jadi, magnetnya mudah hilang karena proses pembuatannya lebih mudah. Contohnya adalah besi. Yang kedua adalah magnet permanen, yaitu magnet yang sifat kemagnetannya sukar hilang karena sukar juga membuatnya. Magnet ini dapat disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya terbuat dari baja. Cara membuat magnet ada beberapa. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Dengan menggosokkan magnet pada logam secara berulang-ulang, maka logam yang digosok tersebut akan menjadi magnet. Yang pertama, ada magnet, kita dekatkan dengan paku, pakunya akan tertarik. Lalu, logam biasa didekatkan dengan paku, tidak terjadi reaksi. Apabila kita membuat magnet dengan cara menggosokkan magnet ke logam, ingat, harus searah. Lalu logam ini sudah bisa menjadi magnet. Kita dekatkan, dia akan menarik paku. Membuat magnet yang kedua bisa dengan cara induksi.
Caranya adalah dengan mendekatkan besi atau benda feromagnetik tanpa disentuhkan dengan magnet yang kuat. Jika bahan magnetik dijauhkan dari magnet, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Cara induksi ini tidak dapat bertahan lama. Sekali lagi. Cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara mengalirkan arus searah atau DC pada besi atau baja yang dililit kawat. Ada besi dengan ujung A dan B yang dililit kawat berarus listrik. Kutub magnet yang terbentuk bergantung pada arah arus ujung kumparan. Jika arah arusnya berlawanan dengan jarum jam, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Sebaliknya, jika arah arusnya searah putaran jarum jam, maka ujung besi tersebut membentuk kutub selatan. Pada gambar yang pertama, ujung besi A membentuk kutub utara, sedangkan gambar yang kedua, ujung besi A membentuk kutub selatan.